Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Silvi, NPM 1957051009. Ujian tengah praktikum mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Yang pertama, definisi keamanan sistem informasi, yaitu manajemen pengelolaan keamanan untuk mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari risiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki. Tujuan keamanan informasi, yang pertama ada kerahasiaan, yaitu setiap organisasi melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, integritas, yaitu semua sistem dibangun harus mampu memberikan gambaran yang lengkap dan akurat. Yang ketiga, ketersediaan, yaitu sistem selalu siap menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Selanjutnya, hacking path. Yang pertama ada reconnaissance, yaitu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target. Yang kedua ada scanning, yaitu melakukan scanning terhadap network, melihat service yang sedang berjalan dan port apa saja yang terbuka, mendeteksi firewall, mencari celah-celah dan kelemahan sistem target, mendeteksi sistem operasi yang digunakan oleh target, dan lain-lain. Yang ketiga ada gaining access, yaitu merancang blueprint atau kelemahan dari target yang didapat dari tahap reconnaissance dan scanning. Yang keempat ada maintaining access. Jika berhasil memasuki sistem, selanjutnya akan mencoba untuk mendapatkan hak akses ke root system atau sebagai admin. Yang terakhir ada clearing attack, yaitu setelah mendapatkan akses, memasuki root system, mengeksploitasi kelemahan dan melakukan aktivitas yang diinginkan, selanjutnya menghapus jejaknya untuk menghindar dari penelusuran dan tertangkap siapa pelaku yang melakukan hacking ke sistem. Selanjutnya footprinting atau pengintaian, yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik target. Untuk mendapatkan informasi ini, hacker mungkin menggunakan berbagai alat dan teknologi. Informasi ini sangat berguna bagi peretas yang mencoba memecahkan seluruh sistem. Alat-alat yang digunakan yaitu Nmap, NSLOOKUP, Whois, WhatWeb, dan lain-lain. Footprinting itu dibagi menjadi dua, yaitu inner footprinting dan outer footprinting. Inner footprinting yaitu pencarian informasi terhadap situs di mana Anda berada di dalam jaringan komputer tersebut. Sedangkan outer, pencarian informasi terhadap situs di mana Anda tidak berada di dalam jaringan komputer target. Selanjutnya Nmap atau Network Mapper, yaitu sebuah tool atau alat yang bersifat open source yang digunakan secara khusus untuk eksplorasi jaringan serta melakukan audit terhadap keamanan dari jaringan. Output Nmap yaitu sebuah daftar target yang diperiksa dengan informasi tambahannya tergantung pada opsi yang digunakan. Di antara informasi itu adalah tabel port menarik, yang isinya daftar angka port dan protokol, nama layanan, dan status. Cara menggunakan Nmap, yang pertama memeriksa port yang terbuka dengan Nmap host atau IP target. Selanjutnya memeriksa spesifik port pada mesin target dengan perintah minp. Selanjutnya memeriksa service yang berjalan pada port, yaitu minsv. Mengidentifikasi sistem operasi mesin, yaitu Nmap host atau IP target, _IP target. Selanjutnya memeriksa spesifik port pada mesin target, Nmap min_o.
Selanjutnya memeriksa ring port pada mesin target, yaitu min as kecil as besar. Berikut contohnya. Selanjutnya SQL injection, yaitu sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan baris data dari sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika inputan dari pengguna tidak difilter secara benar dari karakter pelolos bentukan string yang diimbuhkan dalam pernyataan SQL, atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya dijalankan tidak sesuai harapan. Alat-alat yang digunakan yaitu SQL Map, BBQSQL, DSSS, Explo, dan lain-lain. Cara pencegahan SQL injection yaitu menggunakan parameter query, melakukan validasi input pengguna, memberikan batasan hak akses, menyembunyikan pesan error, memberikan enkripsi database, dan mengunci database. Nah, berikut error pada SQL injection. Selanjutnya pdfcrack, yaitu alat GNU Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Aplikasinya open source. Kelebihan pdfcrack yaitu menemukan password PDF, downloadnya cepat dan portable. Kekurangan pdfcrack yaitu tidak mendukung enkripsi 256 bit AES, tidak tersedia antarmuka grafis, namun dijalankan dengan baris perintah seperti cmod, tidak lagi diupdate sejak lama. Kemampuannya, pdfcrack ini memang software pemulihan password PDF sejati, karena memang kemampuannya untuk memulihkan password user dan owner dari sistem enkripsi PDF. pdfcrack menggunakan sebuah brute force sebagai metode pemulihan password. Selanjutnya enkripsi dan dekripsi. Enkripsi dan dekripsi. Enkripsi ini penyandian untuk mengubah teks asli atau plain text menjadi ciphertext atau pesan yang tidak bisa dimengerti. Selanjutnya dekripsi, kebalikan dari enkripsi, yaitu ciphertext menjadi plain text. Perbedaan keduanya yaitu enkripsi terjadi di ujung pengirim dan dekripsi terjadi di ujung penerima. Enkripsi terjadi secara otomatis ketika data sedang dikirim oleh mesin yang disebut sebagai sumber. Program yang sudah diinstal mengubah informasi menjadi kode rahasia sebelum dikirim. Dekripsi dilakukan di mesin tujuan. Mesin akan menerima dan mengubah bentuk data yang dienkripsi menjadi bentuk aslinya. Enkripsi dan dekripsi keduanya saling terkait karena dianggap sebagai prevensi terbaik untuk privasi data. Selanjutnya FTP atau File Transfer Protocol, yaitu Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Jenis-jenis FTP yaitu adalah FTP server, yaitu aplikasi yang dipasang pada perangkat server untuk memberikan layanan komunikasi data antar jaringan. Proses pengiriman data terjadi antara server dengan klien yang sudah terinstall FTP client. Sedangkan FTP client yaitu aplikasi bawaan dari sistem operasi atau pihak ketiga yang diinstal pada perangkat klien, sehingga klien dapat berkomunikasi dan mengambil data dari server yang sudah terpasang FTP server. Contoh aplikasi FTP client yaitu FileZilla, WinCP, dan GFTP.
Kelebihan FTP yaitu memiliki sistem keamanan enkripsi pada jaringan yang digunakan. FTP memiliki fungsi sebagai penyimpanan, sehingga data yang dikirim tidak akan hilang. FTP mampu menjembatani pertukaran informasi dan file antar komputer. Selama prosesnya, sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang melindungi data yang dikirim ataupun yang diterima. FTP mampu melakukan backup data atau file, termasuk restore pada sebuah website. Transfer data dan informasi melalui FTP sangat mudah dan efisien. FTP dapat digunakan sebagai indirect komputer atau implicit remote komputer. Kekurangan dari FTP yaitu desain yang tidak begitu kuat, sehingga bisa membahayakan administrator karena minimnya informasi tentang faktor risiko yang akan dihadapi. Yang kedua, kesalahan dalam penyampaian informasi sering terjadi, sehingga administrator sulit memahami informasi yang diterima. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.